Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita tentang masalah membuang hajat. Insyaallah hari ini kita hafalkan kitabnya. Buka halaman ke-6 dari belakang. Halaman ke-6 dari belakang. 6 lembar dari belakang. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang membuang hajat di tempat yang terbuka. Kalau kita umpama terdesak, tidak ada tempat yang tertutup, maka kita boleh saja membuang hajat di tempat terbuka. Adab-adabnya kita sudah sebutkan sebagian kemarin. Salah satunya adalah semua adab-adab yang disunahkan bagi kita untuk melakukannya pada saat buang hajat di tempat tertutup, maka semua itu disunahkan juga kita kerjakan pada saat kita buang hajat di tempat terbuka. Seperti membaca doa sebelum masuk dan setelah keluar, membaca doa istinja. Apa doa istinja Ibu? Allahumma tahhir qalbi. Banyak yang gak ngamalkan ini. Maka sudah belajar tapi gak hafal lagi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Itu penting doa itu dibaca. Ya Allah, jagakanlah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik, dan jagalah kehormatanku dari perbuatan yang keji. Nah, zaman sekarang ini banyak orang munafik, ibu-ibu. Maka di kelompok-kelompok banyak munafik. Di setiap perkumpulan ada munafik itu. Munafik itu tandanya 3. Apabila bicara suka bohong, dikasih amanah, suka ingkar janji, kemudian kalau dikasih amanah dia berkhianat, kemudian apa yang terjadi? Ida hadasa kadhiba wa ida tumina khana. Yang ketiga apa? Apabila berbicara suka bohong, dikasihkan amanah dia berkhianat, wa idza wa'ada khalafa, dan apabila berjanji suka ingkar. Dan salah satu tanda orang munafik itu, orang munafik nih ya, dia suka, apa kata orang zaman sekarang, provokator, ngeracokin, apa istilahnya orang Jawa Tengah. Itu di setiap perkumpulan ada itu. Umpama di pengajian ada yang ngempes ngempesin semangat, dosa ibu, dosa ikut pelajaran, dosa ini, menyebarkan isu, menyebarkan fitnah. Ini munafik ini. Walaupun dia pakai jilbab juga, dia pakai ikut baca yasin juga, tapi dia suka ngomporin untuk ngancurin kelompok orang. Banyak zaman sekarang seperti itu.
Nah, makanya ada istilah begini tuh, kata-kata bijak itu. Orang yang benci menyebarkan isu, diterima sama orang yang bodoh, ya. Kemudian didengar sama orang yang bodoh, disebarkan sama orang idiot. Nah, itu kelompoknya. Dan itu masuk orang munafik, ya. Yang menyebarkan berita bohong adalah orang yang pembenci, kemudian diterima sama orang yang bodoh. Nah, kalau Rocky Gerung bilang apa? Dungu. Rocky Gerung kan bilang dungu. Kalau bahasa Arab namanya jahil, ya, jahiliyah ya. Disebarkan sama orang yang idiot. Nah, jadi masuk yang mana orang-orang itu? Dan ini masuk kelompok orang munafik. Semua itu ada di setiap perkumpulan, di setiap majelis, di setiap yang zaman sekarang partai, ya. Apalagi ada yang namanya sampai besar, sampai negara, sampai di peperangan. Saya nonton film itu, penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih itu ada yang ngempesin semangat karena sudah berhari-hari dan bisa menembus benteng Konstantinopel. Lalu ada yang bikin provokator. Apa itu? Muhammad Al-Fatih itu umur masih muda, masih muda. Kemudian dia mimpin-mimpin, kemudian nyuruh-nyuruh kita yang tua, yang senior ini, yang ngikutin banyak. Tapi Muhammad Al-Fatih semangat. Nah, ini pengkhianat-pengkhianat banyak itu. Nah, kita jangan seperti itu. Salah satu mencegah sifat itu apa ya? Baca doa tadi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Kalau kita baca itu, ibu-ibu, kita nggak gampang dipengaruhi orang. Kita nggak gampang dipengaruhi orang, dan kita tidak membuat provokator. Banyak orang seperti itu. Udah tahu di sini ada apa enggak? Nah, kalau ada kenapa tuh? Mudah-mudahan nggak ada, ya. Mudah-mudahan nggak ada. Jauhkan ya. Nah, itu doa-doa yang kita sebutkan kemarin, disunahkan kita juga untuk melakukannya pada saat kita buang hajat di tempat umum. Nah, kemudian juga kita sebutkan kemarin apa ya? Kalau buang hajat di tempat umum, carilah dinding, mungkin di belakang tembok, mungkin di belakang pohon yang tidak berbuah ya. Kalau pohonnya berbuah jangan. Ya, kemudian carilah apalah pelindung. Kemarin kita bilang berapa jaraknya antara kita yang buang hajat dengan dinding tersebut? Kurang lebih berapa? 1,5 meter. Tingginya berapa? Nah, kurang lebih segini. Kalau kita buang hajat sambil duduk, maka dari tanah sampai ke pusat itu harus nutup. Kalau kita berdiri, umpama ada orang kecil berdiri terpaksa umpama, maka dari tanah dinding itu sampai ke pusat. Intinya dari pusat ke bawah itu harus tertutup. Nah, mudah-mudahan masih ingat pelajaran bulan lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nggak usah ikutin saya langsung terangkan ya. Kita langsung terangkan saja. Kemudian yang kedua, ketika kita buang hajat di tempat yang terbuka, maka kita harus menjauh dari kumpulan orang. Kalau umpama ada orang naik bis umpama, hendak kami stop, mau buang air kecil, tidak ada tempat sana kemari, ya sudah, minggir sedikit ke belakang atau kemana, masuk ke dalam sabar, ya, kemudian buang hajat. Jangan lupa pembacaan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa. Cuman ada orang kita membaca doa Anda tapi minta izin datu, minta anulah, minta permisi datu. Sebenarnya doa yang dianjurkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijzin najisi. Aku berlindung dari syaitan, jin, laki-laki dan perempuan, dan daripada kotoran najis. Nah, kalau mau ditambah datu, permisi datulah, ya itu ala kulli hal.
Tapi kalau datu permisi tapi tidak baca doa, terbalik dukung. Artinya kurang pas menempatkan doa tadi. Nah, jadi kita berjauh sedikit. Jangan hendak kami umpama di apa caranya itu di samping ban mobil di kaminya. Jangan. Ada yang lucu main sepak bola nggak jebol-jebol nih gawang, gawangnya nggak jebol-jebol. Ini orang Indonesia ini main bola pakai pendukung-dukungan. Satu aja caranya dikamihi gawangnya. Ini hubungan kita. Nggak ada seperti itu. Jadi kita berjauh sedikit supaya apa? Supaya suaranya tidak terdengar dari orang yang dekat, kemudian juga baunya tidak keciuman dengan orang yang ada di situ. Terjauh sedikit lah. Pernah buang hajat dalam kondisi seperti itu? Pernah kan ya? Belum pernah. Kalau Abu ya sering seperti itu. Tapi sering itu kalau musafir mau nggak mau sudah dalam keadaan terdesak. Tapi kita punya solusi sendiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi juga pernah buang hajat di tempat terbuka. Pernah cerita sudah kan ya? Pernah cerita sini Nabi manggil pohon kurma, datang pohon kurma untuk menjadi pagar betisnya Nabi. Jadi ketika Nabi buang hajat ditutupin sama pohon kurma. Pohon kurmanya yang datang mencabut dirinya dari tanah, lalu datang ke hadapan Nabi beberapa pohon. Setelah Nabi buang hajat, kembali lagi pohonnya. Itu Nabi. Kalau kita bisa begitu, lari kita. Kemudian kalau ada orang yang bungul-bungul melihat, wah keramat pohonnya nih, didatanginya, dia pulang. Pohon yang di Kutai Lem aja ada kelambu kuningnya, dipelukinya. Siapa yang muluk itu? Ada yang muluk. Itu pohon betul. Bagaimana kalau pohon yang bisa berjalan? Orang kita ini kan sedikit aja yang aneh, wah sudah langsung aja. Baik, kemudian selanjutnya yang ketiga, tidak membuang air besar atau kecil di air yang tergenang. Termasuk di kolam renang. Nah, kecuali mengalir airnya kayak Sungai Mahakam situ nah. Tidak ada masalah karena dia mengalir. Cuman kita aja yang nggak terbiasa sikat gigi di sungai itu. Di samping kita pepet, lewat di depan ini mas batangan, rasa nggak bersikat gigi jadinya. Ya itu ya. Intinya kalau airnya tergenang jangan buang hajat di situ. Walaupun dia banyak seperti kolam renang. Kemudian yang keempat, tidak membuang hajat di tempat air yang mengalirnya sedikit. Lain para pembuangan, kalau kita ini kan para pembuangan itu lain masalah. Ini air mengalirnya sedikit ini contohnya seperti di mana ya? Di Jawa Barat, di Puncak, kemudian di Batu Malang. Itu di depan rumahnya orang itu memang ada parit, tapi itu air bersih dari gunung. Terkadang jernih, terkadang agak keruh, kalau dia habis hujan keruh. Itu bukan parit yang kayak kita nih. Kalau parit kita ini parit pembuangan. Kalau di sana enggak. Asli dari air gunung. Makanya orang-orang yang di sana itu yang mereka punya halaman rumah atau punya pekarangan atau belakang rumahnya halaman masih luas, mereka bikin apa ya? Bikin kolam ikan. Melihara nila, melihara mujair. Orang sana kan suka makan mujair. Mujair, nila atau ikan mas. Kalau kita kan ikan nila. Nah mereka itu bikin kolam ikan di rumahnya, di belakang rumah atau depan rumah. Kemudian air yang mengalir tadi, parit kecil, itu dialirkan masuk ke dalam tambak mereka. Makanya ikannya segar-segar, gemuk-gemuk. Kenapa? Karena sirkulasi airnya selalu mengalir.
Kita makan ikan nila itu. Kalau ikan nila yang dari mana namanya, dari Banjar sama ikan nila yang dari Tenggarong itu rasanya beda. Mobil berapa kali beli ikan nila. Jadi kenapa kata saya ikan nila ini terkadang beda rasanya. Oh, dari mana ikannya? Beli di mana? Di sana. Oh, itu dari Banjar datang. Kalau yang dari Banjar itu dia tambah airnya, terkadang nggak mengalir, sewaktu-waktu aja diganti begitu. Tapi yang dari Tenggarong itu dia kerambak, yang kalau kita pergi ke Tenggarong tuh di Sungai Mahakam tuh ada kerambak di situ. Jadi airnya mengalir terus. Nah, jadi mempengaruhi rasa daging itu. Ikan patin lah, ikan patin sungai dengan patin tambak beda rasanya. Karena pengaruh air itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi jangan buang air di tempat mengalirnya sedikit. Kemudian yang nomor 5, tidak buang air besar di jalanan umum. Jangan buang air besar di jalanan umum, apalagi di gang sempit begitu. Jangan. Ada, nggak tahu sekarang ya apa masih ada apa enggak ya. Kalau kita ke Sepinggan dalam pasar Sepinggan ke sana atasnya itu, kalau kita lewat ke situ bau dingur-dingur, bau tahi kering. Kenapa? Karena orang yang di sana tuh buang air besarnya di pinggir-pinggir jalan. Nah, dulu bahari ya, nggak tahu sekarang. Orang Pasar Baru itu kalau buang hajat di mana? Di pinggir pantai. Jadi kalau kita ke pantai, hati-hati terkena ranjau darat. Sering itu. Nah, jangan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, ittaqul la'anin. Takutlah kalian daripada yang pelaknat. Takutlah kalian dari laknatan-laknatan. La'anaini ya, dua laknat. Wa ma huma ya Rasulullah, ya Rasul, apa yang dimaksud dua laknat itu? La'anain. Kata Nabi, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zulmihim. Yang kalian takutkan daripada dua laknat itu adalah yang pertama, kalian buang hajat di jalanan umum, dan kalian buang hajat di tempat istirahatnya orang, di halte bis atau di tempat-tempat santai orang duduk. Jangan. Kenapa? Karena kalau ada orang yang menyumpahi sampai 40 orang, itu salah satu doanya bisa dikabul. Umpama ada orang buang hajat di gang, umpama jalan gang sini, ada orang buang hajat di samping situ. Siapa nang buang kotoran di sini? Mudahan orangnya gatalan. Si Kum sudah berdoa begitu. Datang lagi orang lewat, baunya ini, mudahan sangkadian. Nah, 2 sudah. Sampai berapa kali 40 orang itu bisa bujur doanya nanti. Karena doanya orang yang terzalimi itu kabul. Maka kata Nabi, jangan buang hajat, jangan buang hajat di tempat jalanan manusia, dan jangan buang hajat di tempat istirahatnya manusia. Udah dipaham kira-kira ya? Kemudian selanjutnya yang keenam, kalau kita buang hajat di tempat umum, jangan membuang hajat melawan arus angin. Ini sekarang kan angin selatan lah ya, kencang anginnya dari sana umpama, dari laut menuju ke darat. Ada orang buang hajat menghadap ke arah angin, jangan, nanti berbulit baju kaminya, begitu, kena badan. Nah, itu dilarang sama Nabi. Kemudian yang ketujuh, jangan buang hajat di lubang-lubang.
Jangan buang hajat di lubang. Kenapa? Karena lubang itu bisa jadi tempat binatang. Kemudian dan juga bisa menjadi tempat sarangnya jin. Berapa banyak orang kami begitu, tiba-tiba pas balik ke rumah beburut, alias jangan orang dikatik jin, tak jar jin, bangkak langsung. Tekan sini rumah orang. Itu kita di Amburawang tuh ada di samping asrama putri itu kan mau dibersihkan, mau dibikin asrama lagi. Jadi ada pohon ceri, ceri. Kata Abu ya, bilang sama santri, tolong itu pohon ceri itu ditebang. Kita mau bikin asrama lagi di situ. Ditebang sama anak-anak. Sekalinya dimimpiinya sama jin. Mimpiinya. Kamu kenapa nebang rumah saya? Nebang rumah saya, kenapa kamu katanya? Akhirnya dibawa dia ke kerajaan jin. Di alam mimpinya nih, dibawa ke kerajaan jin. Ada perempuan mukanya serem, bersisik kayak ular, ada rajanya gede gitu kan ya. Dalam berapa kali memimpi, datang dia lawan Abu ya, saya dimimpi sama yang punya pohon itu. Oh iya kan? Ya sudah, kata Abu ya sudah, aman dulu, di ruqyah dulu, panggilkan keponakan di ruqyah. Habis itu enggak lagi. Akhirnya pindah aja ikam, jangan di situ jinnya, pindah ke musola. Jadi santri, jadi musola itu. Belajar sama Abu ya di musola akhirnya. Nah, masuk Islam jinnya, masuk ke Islam, masuk jadi sudah duduk situ belajar. Nah, jadi jangan buang di situ, di lubang-lubang tadi. Kalau lubang itu tempatnya binatang kecil, dia akan terganggu. Seperti semut umpama. Kata semut, nggak ada mendung, nggak ada petir, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba banjir. Tapi aneh banjirnya, bukan dingin, panas. Sekalinya utuh bekami. Kalau lubang itu tempat binatang yang berbahaya, maka ini bisa mengganggu atau menyakiti orang yang buang hajat. Bahari ada film namanya Cincin Berdarah. Pak Sabia pernah nonton Cincin Berdarah Bahari? Bahari tahun berapa itu? 80 berapa itu? Cincin Berdarah, kayak hantu. Abu masih kecil dulu, masih nonton itu. Jadi ada orang, ini penjahatnya itu bekami di lubang. Oh, bekami itu penjahatnya. Sekalinya lubang itu lubang ular. Jar ular, ada tikus. Sekalinya tikus kada berbuntut. Tak dipatuknya. Kuncul-kuncul penjahatnya mati dia karena digigit sama ular tadi. Jar ular kira tikus. Sekalinya tikus kada berbuntut. Nah, jangan gitu ya. Nah. Dan bisa juga tempat sarang jin. Nah, itu disebutkan dalam hadis Imam Abu Daud daripada Qatadah. Kata Qatadah, sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil hujuri. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang hajat di dalam lubang. Qalul Qatadah, mereka bertanya kepada Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil hujur, kenapa dilarang buang hajat di dalam lubang? Kenapa Nabi melarang seseorang buang hajat di lubang? Qala kana yuqalu innaha masakinul jin. Karena lubang-lubang itu bisa jadi tempat sarangnya jin. Nah, dari hadis ini ada sebagian orang, ini di Mekah ya, di Mekah Madinah yang pernah berangkat haji atau umrah. Oh ya. Kalau ada orang berangkat haji, berangkat umrah, itu kalau kita masuk ke WC-nya itu, terkadang mohon maaf lah, itu ada orang buang hajat tapi nggak mau di dalam lubang. Di dalam lubang klosetnya itu, nah ditaruhnya
kotornya itu di anunya di mana? Di atasnya itu. Saya punya guru cerita, siapa yang seperti itu? Itu orang-orang Afrika. Kenapa? Karena dia memahami hadis ini, lubang WC itu tempat sarangnya jin katanya. Jadi Abuya pernah pas masuk, la ilaha illallah, candi Prambanan di dalam situ. Masa disiram dulu. Ada orang memahami itu saking dia punya apa namanya? Dia punya akal ini nggak sampai, maksudnya hadis Nabi tadi itu, sampai dia nggak mau buang hajat di dalam lubang itu, dalam lubang kloset maksudnya. Nah ini salah kaprah itu memahami hadis tadi. Nah yang dimaksud ini lubang-lubang yang memang alami, ya. Umpama kita hutan ada di bawah pohon tuh ada lubang, itu biasanya kalau di bawah pohon ada lubang biasanya sarang ular, ya, atau retakan-retakan tanah itu jangan di situ. Itu bisa menjadi sarangnya jin atau binatang-binatang tadi. Kemudian yang ke-8, tidak membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Mangga lagi berbuah, jangan buang hajat di situ. Kalau buahnya jatuh nanti pas bercampur dengan rasa nano-nano. Ya. 9, tidak menghadap ke arah matahari atau bulan. Jadi kalau buang hajat jangan menghadap matahari, jangan menghadap bulan. Ini kalau di tempat terbuka ya, jangan. Hukumnya adalah makruh. Tapi kalau membelakangi matahari atau membelakangi bulan lagi terbit umpama, membelakangi itu nggak apa-apa. Yang dilarang itu menghadap. Yang ke-10, tidak membuang hajat di tempat yang keras. Tempat yang keras itu umpama batu umpama. Kemudian apalagi tanah yang keras. Kenapa? Karena takut nanti ketika buang hajat air najis tadi akan apa ya, biar basah kita ya. Jadi orang Banjar melacung terpercik meloncat lagi ke pakaian, ke badan kita, akhirnya badan atau pakaian kita jadi najis. Jangan sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-11, beristinja bukan di tempat buang hajat tadi. Jadi begini maksudnya, ini kan di tempat terbuka ya, di tempat terbuka. Jadi buang hajatnya di tempat di situ, tapi istinjanya di tempat lain. Ini kalau di tempat yang terbuka tadi, seperti orang-orang bahari nggak tahu sekarang itu. Jadi buang hajatnya di pantai, digali lubang di pantai, kemudian basuhnya kemana? Ke dalam laut, ke lautnya. Itu bahari, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Itu di mana? Kalau kita buka di YouTube di Pindapan apa ya? India. Perindapan. Nah, itu kan jorok ya. Dia masak pakai tangan apa itu, bikin kue, bikin apa pakai kaki. Ya. Perindapan tuh banyak buang hajat tuh di pinggir jalan banyak. Coba buka di YouTube tuh, perindapan begitu. Joroknya itu. Kadang-kadang buang hajat di pinggir sungai apa semuanya itu jorok orangnya. Sungai Gangga itu, nah itu Sungai Gangga itu udah tahu semenjak Karwan sudah baunya karena mayat-mayat diceburkan ke situ. Ya, ada yang dibakar abunya, ada yang jadi bangkai, bau sudah terkontaminasi. Perindapan. Nah, India. Baik, selesai masalah buang hajat di tempat yang terbuka. Terakhir, khatam juga akhirnya. Berapa kali pertemuan kita? 8 kali lamanya. Terakhir, faedah yang keempat. Ya kita baca bareng-bareng. Faedah 6 perkara yang harus ditinggalkan tatkala buang air kecil atau besar.
dan dampak negatif yang akan didapatkan jika tetap dikerjakan. Nah, jadi jangan mengerjakan yang ini. Kalau kita buang hajat di tempat terbuka kah, di tempat yang tertutup, jangan mengerjakan ini. Apa itu? Satu, barang siapa yang banyak berbicara, tak kalah buang air besar ataupun kecil, maka dia akan terkena gangguan kaum jin. Buang hajat sambil bernyanyi, ya, atau bicara, apalagi masuk WC bertiga, kepandiran di situ, ini terkena gangguan jin ini. Ya, itu susah diruqyah, disarang jin di dalam badannya. Jadi kalau buang hajat jangan bicara, diam saja. Nah, kecuali kalau ada hajat perlu, umpama pas buang hajat air mati. Oh, abahnya, kenapa? Ambilkan air, Bang. Nah, Bang, airnya mati. Somat, kata abahnya. Itu ada hajat. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak ada perlu buang hajat sambil bernyanyi. Nyanyi apakah? Lagu apa yang lagi sekarang? Ikan di dalam kolam. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam sambil buang hajat sambil bernyanyi, makruh hukumnya. Nah, itu bisa terkena gangguan jin. Nomor 2, barang siapa yang selalu yang memandang kepada kotoran yang keluar dari dirinya, maka wajahnya akan menjadi kuning. Nah, jadi warna kuning yang di bawah naik ke muka. Jangannya kuning bagus, nggak apa-apa. Ini kuning, ya kuning itu pak. Sobat lihati, lihatinya. Kenapa dilihati? Ya. Jangan dilihatin kotoran tadi, mau buang air kecil atau mau kotoran besar, jangan dilihat. Nanti ya. Jadi warna kuning yang di bawah naik ke muka. Kalau kuningnya bagus, glowing, tidak apa-apa. Ini kuning nang habuk, naik ke atas. Yang ketiga, barang siapa yang banyak meludah kepada kotoran yang keluar dari dirinya, maka giginya akan menjadi kuning. Kotoran diludahinya, plok. Banyu kami diludahinya, kotorannya diludahinya, itu bisa menjadikan gigi menjadi kuning. Yang keempat, barang siapa yang banyak berdahak, tak kalah buang air besar atau kecil, maka pendengarannya akan lemah. Jar orang Banjar tetulian. Nanti kayak Haji Bolot nanti. Haji Bolot itu bisa mendengar cuman ada 2. Satu, kalau bicara sama perempuan cantik. Yang kedua, kalau bicara duit. Dengar. Tapi itu aktingnya dia, padahal belum nggak guling. Cuman aktingnya dia saja. Nah, jadi yang suka beludah ke kotoran itu bisa menjadi ketulian. Yang kelima, ingat ini ya, barang siapa yang makan atau minum, tak kalah buang air besar atau kecil, maka dia akan menjadi miskin. Termasuk merokok nih bapak-bapak. Sambil buang hajat, sambil merokok. Imbas selesai rokok, dibuang rokoknya ke dalam kloset itu. Kena itu. Orangnya nggak bisa kaya-kaya, miskin. Oh, tapi dia bermobil, bukan miskin harta, tapi miskin hati. Nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas. Kalau orang tuh hatinya miskin, berapapun dia punya nggak pernah akan puas. Maka jiwanya selalu jiwa miskin. Gaji sampai puluhan juta, tapi kenapa bisa korupsi terus?
Jiwa miskin. Jiwa miskin. Yang keenam, barang siapa yang sering menoleh tak kalah buang air besar atau kecil, maka dia akan terkena penyakit was-was. Buang hajat apa-apa kan ambil hatinya, lihat cicak apa. Ini bisa terkena penyakit was-was. Salah satu penyakit was-was itu bahasa zaman sekarang ya, paranoid kan? Paranoid. Penakutan. Takut. Kecemasan, penyakit cemas. Takut ini, takut itu. Hendak naik pesawat, takut kalau jatuh. Mau naik kapal, jangan takut-takut kalau tenggelam. Naik mobil, takut-takut kalau tabrakan. Sekalinya mati juga orangnya. Takutan terus. Jadi ya tadi itu penyakit was-was tadi. Nah, jadi jangan suka noleh kanan, noleh kiri. Tetapi pandangan itu ke depan saja kalau buang hajat. Makanya WC itu dalam bahasa Arab Fusha, bukan Suqiyah ya, bukan Arab pasaran. Itu disebut namanya Baitul Khala, rumah suci. Itu bahasa Arabnya. Tapi kalau zaman sekarang disebut hammam. Padahal hammam itu adalah tempat mandi sauna. Cuma diistilahkan sekarang namanya hammam. Kalau dulu namanya Baitul Khala. Baik, seperti itu ya. Alhamdulillah selesai juga. Nanti kita ganti kitab setelah nanti Abuya pulang dari umrah. Insyaallah nanti Abuya dan rombongan akan berangkat hari Selasa tanggal 29 ke Surabaya dulu. Besoknya baru berangkat. Ya. Jam 10 paginya baru berangkat dari Surabaya menuju Saudi. Kita masih buka layanan untuk berangkat umrah. Kita buka nanti di bulan Oktober lagi. Siapa tahu ada yang ingin berangkat di bulan Oktober, awal dari musim dingin, maka dipersiapkan untuk bisa berangkat ke sana. Silakan kalau ada bertanya, satu atau dua orang, mudah-mudahan cukup waktunya. Ini ada pertanyaan Abu ya. Ya. Jadi disampaikan tadi bahwasanya kita tidak boleh buang air kecil atau besar dekat pohon. Bagaimana, kan kita ini kadang-kadang lahan kita sempit gitu Abu ya. Ya. Bagaimana jika kita mempunyai pohon yang berbuah dekat dengan septic tank? Apakah pohon kita boleh diambil buahnya atau seperti apa Abu ya? Yang dilarang ini adalah hajatnya itu di atas tanah. Jadi buang hajat di pohon yang berbuah, tapi hajatnya itu di atas tanahnya itu. Kalau septic kan masuk ke dalam tanah, itu nggak apa-apa dan kayaknya buahnya jadi subur itu. Nah itu nggak apa-apa, ya halal saja, nggak ada masalah. Ya apa ya dia? Saya tadi mau ngomong apa itu? Ya ala kulli hal boleh ya, sebagai pupuk itu. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Di sini nggak ada, itu di kitab Ta'lim Muta'alim. Salah satu penyebab orang itu bodoh adalah makan buah yang pohonnya itu tumbuh di kuburan. Jadi jangan memakan itu. Itu jadi bodoh orang. Termasuk juga baca tulisan nisan. Jadi kalau ke kuburan dibacain nisan orang itu jadikan bodoh itu. Jadikan orang pembabar. Jadi kalau ya tadi kalau santri begitu bodoh, anaknya nggak bisa cerdas. Nah jadi kalau ada pohon buah di kuburan, buahnya jangan dimakan. Karena itu bisa menyebabkan bodoh. Tapi kalau spiteng tadi itu makan aja buahnya, aman aja insyaallah. Baik. Ada lagi? Ya, monggo. Nggak apa-apa. Ya. Oh, perbatasannya. Pokoknya jangan masuk areal makam, itu aja sudah. Pohonnya jangan masuk areal makam kuburan. Intinya seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Siapa tadi? Angkat tangan. Ya, Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan penjelasan Abuya kalau di kamar mandi itu airnya nggak boleh cakap tuh. Nggak boleh apa? Cakap-cakap. Iya. Terus ini tak ngomong Abuya, tapi ya mungkin mohon maaf ya, mungkin ada yang terjadi apa enggak nih, saya cuma nanyain aja. Misalnya seseorang itu belum informasi hujan lah istilahnya, tapi kebelet mau masuk kamar mandi. Nah sekarang kan zamannya kan handphone ya. Iya. Bawanya lah HP ke kamar mandi terus main HP di dalam itu. Iya. Nah, terus mungkin merespon karena telepon mungkin diangkatnya gimana itu Abuya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicara tuh kan. Iya, nah ikut di WC kan? Iya, kamu tahu tuh ya, hajar katanya. Makruh. Pokoknya intinya kalau nggak ada hajat, nggak ada darurat, itu bicara makruh. Ya, ada orang main HP di WC. Ini asik dia pacaran, saking dia takutnya sama pacarnya diputus, buang aja tuh main ini HP. Zaman dulu SMS kan ya, sekarang belum ada. Sekarang sudah Android. Zaman dulu SMS. Saking asiknya dia ini main HP, tepat jatuh ke dalam lubangnya situ. Diambilnya, dia cerita sama mamanya, kata mamanya syukuri sekalian, mudah rusak sekalian HP itu. Dimarahin sama mamanya langsung. Nah, jadi kalau intinya kalau nggak ada darurat jangan bicara. Kalau darurat itu lain masalah. Baik, ada lagi? Habis? Nah, selesai ya. Nanti selanjutnya mau belajar apa Ibu? Ada kitab di pondok itu di pesantren namanya Kitabul Adab. Tebalnya segini. Harganya nggak tahu berapa, ya 100 atau 200. Tapi itu kalau dipelajari, mungkin kalau sebulan sekali, banyak yang sudah meninggal belum matang-matang. Hah? Kenapa? Ya, cabut-cabutan aja ya. Nanti Abu ya carikan kitabnya, fotokopi nanti kayak begini gitu. Bab wudhu sudah belum? Bab mandi sudah kan ya dulu ya? Sudah ya? Sudah ya, bab mandi dulu. Pernah kan ya? Bab wudhu sudah? Belum. Nanti insyaallah kita bab wudhu ya, insyaallah. Baik, cukup sekian. Abu ya minta maaf lahir batin, tolong doanya supaya Abu ya dan rombongan selamat. Insyaallah kami berangkat hari Selasa, kembali tanggal 11 atau tanggal 12 ya. Dan insyaallah kita bertemu nanti di bulan depan kembali. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.